Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juina Mustaqfirah dengan NIM 2107050772. Adapun pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mobile computing. Berikut penjelasannya. Nah, apa itu mobile computing? Mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau laptop. Dalam mobile computing, pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai jenis aplikasi dan layanan yang dapat diakses melalui jaringan internet atau jaringan seluler. Teknologi mobile computing terus berkembang dan menawarkan berbagai fitur dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas seperti mengakses email, melakukan panggilan atau video, mengakses media sosial, browsing internet, melakukan transaksi keuangan, bekerja dari jarak jauh, dan banyak lainnya. Semua aktivitas tersebut dapat dilakukan secara mobile, di mana dan kapan saja, asalkan ada koneksi internet atau jaringan seluler yang tersedia. Nah, sejarah mobile computing. Mobile computing memiliki sejarah yang panjang dan bermula dari penemuan telepon seluler pertama pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola. Penemuan ini mengubah cara manusia berkomunikasi dan memicu lahirnya industri telekomunikasi seluler yang terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1983, IBM meluncurkan Page Convertible yang menjadi salah satu komputer portable pertama yang dirancang untuk digunakan secara mobile. Kemudian, pada tahun 1993, Apple meluncurkan Newton yang merupakan salah satu dari komputer tablet pertama yang menggunakan layar sentuh. Kemudian pada tahun 1996, Nokia meluncurkan telepon seluler Nokia 9000 komunikator yang menjadi salah satu perangkat mobile pertama yang memiliki fitur internet dan dapat digunakan untuk mengirim email. Kemudian pada tahun 1999, RIM atau Research Innovation meluncurkan BlackBerry yang menjadi salah satu dari smartphone pertama yang dilengkapi dengan fitur keyboard, baterai, dan dapat digunakan untuk mengirim email. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone pertama yang menjadi pionir dalam pengembangan smartphone dan modern. Dengan layar sentuh yang responsif, antarmuka pengguna yang sederhana, dan fitur internet yang canggih, iPhone menjadi populer dan memicu lahirnya berbagai jenis smartphone yang lebih canggih dan inovatif. Dalam beberapa tahun terakhir, mobile computing terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari peningkatan penggunaan aplikasi mobile, seperti aplikasi perbankan, e-commerce, dan media sosial yang semakin banyak digunakan oleh pengguna mobile. Dengan inovasi dan pengembangan yang terus dilakukan, mobile computing diperkirakan akan terus menjadi bagian penting dari kehidupan manusia di masa depan. Selanjutnya ada fungsi mobile computing. Yang pertama, komunikasi. Fungsi utama dari mobile computing adalah untuk berkomunikasi dengan orang yang lain, baik melalui panggilan suara atau video, maupun pesan teks. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Kedua, akses internet. Perangkat mobile juga dapat digunakan untuk mengakses internet, baik melalui jaringan seluler atau Wi-Fi. Penggunaan dapat browsing web, membaca email, mengakses media sosial,
dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya melalui perangkat mobile mereka. Ketiga, ada hiburan. Perangkat mobile juga dapat digunakan sebagai media hiburan, seperti menonton video, mendengarkan musik, membaca e-book, atau memainkan game. Layar sentuh yang responsif dan kualitas suara yang baik membuat pengalaman hiburan di berbagai mobile semakin menyenangkan. Keempat, ada produktivitas. Mobile computing juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pengguna. Perangkat seperti tablet atau laptop memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi produktivitas seperti mengolah kata, spreadsheet, atau presentasi. Fitur-fitur seperti keyboard dan touchpad memungkinkan pengguna untuk mengetik dan mengedit dokumen dengan mudah, bahkan saat bepergian. Kelima, keamanan. Mobile computing juga dapat digunakan untuk keamanan, seperti memantau rumah atau kantor melalui kamera keamanan yang terhubung ke perangkat mobile. Beberapa aplikasi keamanan juga digunakan untuk mengunci perangkat mobile dan melacak lokasi perangkat jika hilang atau dicuri. Keenam, kesehatan. Perangkat mobile juga dapat digunakan untuk kesehatan, seperti memantau kondisi kesehatan pengguna melalui wearable device seperti smartwatch atau fitness tracker. Beberapa aplikasi kesehatan juga digunakan untuk menghitung kalori, mengatur jadwal olahraga, atau memantau pola tidur. Keempat, itu ada karakteristik mobile computing. Yang pertama, portabilitas. Salah satu karakteristik utama dari mobile computing adalah portabilitas. Perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau laptop dapat dengan mudah dibawa kemana saja dan digunakan di berbagai tempat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan dunia digital dan melakukan berbagai aktivitas bahkan saat sedang berpergian. Selanjutnya, keterbatasan daya. Perangkat mobile memiliki keterbatasan daya baterai, sehingga pengguna harus memperhatikan penggunaan daya agar perangkat dapat bertahan selama mungkin. Hal ini mempengaruhi desain perangkat mobile dan aplikasi yang dijalankan di dalamnya, yang harus dirancang untuk menggunakan daya seefisien mungkin. Selanjutnya ada jaringan nirkabel. Mobile computing mengandalkan jaringan nirkabel untuk terhubung ke internet atau jaringan lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet di mana saja, asalkan ada jaringan seluler atau Wi-Fi yang tersedia. Namun, keterbatasan bandwidth dan kecepatan jaringan nirkabel dapat mempengaruhi kinerja aplikasi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada ukuran layar dan antarmuka. Perangkat mobile umumnya memiliki layar yang lebih kecil dibandingkan dengan komputer, desktop, atau laptop. Hal ini mempengaruhi desain antarmuka dan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Aplikasi mobile harus dirancang agar mudah diakses dan digunakan pada layar yang lebih kecil. Selanjutnya ada sensor dan lokasi. Perangkat mobile dilengkapi dengan berbagai sensor seperti sensor GPS, aksellerometer, atau sensor sidik jari. Hal ini memungkinkan perangkat untuk mengetahui lokasi pengguna, memantau gerakan pengguna, atau mengenali pengguna melalui sidik jari. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh aplikasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan interaktif. Selanjutnya ada kemampuan komputasi terbatas. Perangkat mobile memiliki kemampuan komputasi yang terbatas dibandingkan dengan komputer desktop atau laptop. Hal ini mempengaruhi kinerja aplikasi dan kemampuan perangkat untuk menjalankan tugas yang kompleks. Namun, dengan teknologi cloud computing dan penggunaan aplikasi yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, pengguna perangkat mobile untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks semakin memungkinkan. Selanjutnya ada cara kerja mobile computing. 1. Pengumpulan data.
Perangkat mobile dapat mengumpulkan data melalui berbagai sensor yang ada di dalamnya, seperti sensor GPS, akselerometer, dan sensor sidik jari. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemantauan kesehatan, navigasi, atau keamanan. Kedua ada processing data. Setelah data terkumpul, perangkat mobile akan memproses data tersebut menggunakan kemampuan komputasi terbatas yang dimilikinya. Processing data ini dilakukan di dalam perangkat mobile itu sendiri, atau dapat juga dilakukan melalui cloud computing yang memanfaatkan jaringan internet. Selanjutnya ada penyimpanan data. Setelah data diproses, data tersebut dapat disimpan di dalam perangkat mobile atau penyimpanan cloud computing. Data tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membuat laporan, pengambilan keputusan, atau prediksi masa depan. Selanjutnya ada komunikasi data. Perangkat mobile juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan nirkabel. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti panggilan suara, pesan teks, atau video conference. Yang terakhir ada interaksi dengan pengguna. Perangkat mobile harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna, seperti aplikasi atau layanan yang terintegrasi. Interaksi antar pengguna dan perangkat mobile dapat dilakukan dengan mudah melalui layar sentuh, suara, atau gerakan. Nah, selanjutnya ada aplikasi mobile computing. Yang pertama, ada banking, aplikasi banking. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening bank mereka, melakukan transfer uang, dan membayar tagihan secara online melalui perangkat mobile. Kedua, layanan navigasi. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menemukan rute terbaik ke tujuan mereka menggunakan GPS dan data lokasi. Ketiga, aplikasi kesehatan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan mereka, seperti detak jantung, jumlah langkah, dan kalori yang terbakar, dan memberikan saran untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Keempat, layanan pesan. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui pesan teks atau panggilan suara melalui internet. Kelima, ada teknologi augmented reality atau AR. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melihat dunia nyata dengan penampakan objek digital, seperti filter wajah atau hewan virtual melalui kamera perangkat mobile. Keenam, aplikasi retail. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memberi produk dan layanan secara online, mencari diskon dan penawaran khusus, dan melacak pengiriman mereka. Ketujuh, layanan cloud computing. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan memproses data mereka melalui internet, memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke informasi dari perangkat mobile. Ke-8, aplikasi pendidikan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru melalui video, kuis, dan latihan interaktif melalui perangkat mobile. 9. Layanan pengiriman. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk memesan makanan, bahan makanan, dan produk lain yang mengirimkan langsung ke rumah mereka. Ke-10, aplikasi permainan. Aplikasi ini memungkinkan penggunaan untuk bermain game dan bersosialisasi dengan pemain lain melalui internet. Mobile computing merupakan teknologi. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, mobile computing merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan aktivitas online lainnya melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet,
tablet, dan laptop dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.